البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Al-haditsu tasi' wa samanun ba'dal mi'ah 189. Haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad qala haddatsana Abi an Shalih an Ibn Shihab qala akhbarani Mahmud bin Rabi' radhiyallahu anhuma wa huwa alladhi majja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi, dan beliau inilah orang yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemburkan air dari mulut beliau ke wajah dia. Wa huwa ghulam, dalam keadaan dia masih anak-anak, min bi'rihim, dari sumur mereka. Baik. Hadis ini sudah pernah kita lewati dalam Kitabul Ilm tentang apa? Bab apa dulu itu ya, mata yasihus sama usagir, bila kapankah pendengaran dari anak kecil itu sah untuk meriwayatkan hadis, untuk mendapatkan riwayat. Baik, sementara telah kita lewati bahwasanya Mahmud ibn Rabi' waktu itu usianya berapa? 5 tahun dalam riwayat yang pertama itu. Nah, sekarang pembahasannya bukan masalah usia, tapi masalah apa? Yaitu air mustakmal. Kita lihat di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Ali bin Abdullah. Ini termasuk guru yang beliau segani dalam masalah penyakit hadis. Abdul Hasan Ali bin Abdullah Al-Madani, Ali bin Abdullah bin Ja'far Al-Madini Al-Basri. Iya, siqatun sabtun imam Hayatul Wadi. Baik. Qal haddatsana Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad Al-Madani. Beliau adalah Abu Yusuf, siqatun sabtun kasirul hadis. Qal haddatsani abi, ayah apa? Oh, haddatsana aywa. Haddatsana abi, tamam. Ayah saya yaitu siapa? Ibrahim bin Sa'ad Al-Madani, dan beliau adalah Abu Ishaq. Berarti banyak orang. Iya, ramai, bukan hanya satu ya. Baik. An Shalih, beliau Abu Muhammad Shalih bin Kaisan Al-Madani, siqatun sabtun min asbatin nasbi Zuhri. Dan Shalih bin Kaisan ini adalah cikgu yang terpilih dari anak-anaknya untuk anak-anak Umar bin Abdul Aziz. Beliau pendidiknya, pendidik anak-anak raja istilahnya ya. Baik. Ani bin Shihab, Ibnu Shihab ma'ruf beliau. Baik. Yaitu siapa? Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab Az-Zuhri Al-Madani Asy-Syami. Baik. Dan beliau lebih muda daripada Shalih bin Kaisan. Baik. Nah, Shalih ini tabi'i. Demikian pula Ibnu Shihab ini tabi'i. Berarti apa? Riwayat tabi'in dari tabi'in. Qal akhbarani Mahmud ibnu Rabi'. Beliau Abu Muhammad Mahmud ibnu Rabi' Al-Madani radhiyallahu anhuma. Ini min sighari sahabat kecil. Baik. Qal, dohirnya qal ini kembali ke Ibnu Shihab. Wa huwa alladzi majja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wajhihi. Mahmud ibnu Rabi' inilah yang menghembuskan air ke wajah dia. Dalam riwayat yang lain Mahmud ibnu Rabi' yang cerita kepada Ibnu Shihab, Rasulullah datang ke tempat kami dalam keadaan saya waktu itu usia 5 tahun. Rasulullah berkunjung ke rumah kami, kemudian beliau mengambil air dari sumur kami. Kemudian beliau entah berminum atau kumur-kumur, kemudian menyemburkan air ke wajah saya. Dan saya memahami itu. Hafaltu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dijelaskan oleh Ibnu Battah rahimahullah, ini menunjukkan boleh, yaitu seseorang bercanda dengan anak-anak dengan candaan yang agak berat. Ini agak berat kan? Orang jijik lah disembur dengan air wudu, dengan air mulut orang lain. Kata beliau ini boleh apabila tentunya apa? Orang yang disembur itu rela. Kalau tak rela ya jangan. Tapi jelas anak ini dan juga semua sahabat merasa lezat dengan itu, karena
ini berkah. Mulut Nabi lain dengan mulut orang macam kita. Hanya saja yang menjadi inti pendalilan apa? Yaitu ini air mustakmal. Air sudah dipakai oleh Nabi untuk kumur-kumur dan boleh jadi beliau berwudu dan sebagainya. Kemudian disemburkan ke orang lain. Seandainya ini najis atau sesuatu yang tak layak, niscaya Nabi tidak melakukan itu kepada wajah orang lain. Min bi'rihim, dari sumur keluarga mereka. Dan memang disebutkan di sejumlah hadis, masing-masing keluarga, masing-masing rumah itu memiliki sumur. Kita pun biasanya gitu ya, tetap ada sumber air masing-masingnya. Keluarga mereka. Gulam, maksudnya waktu itu Mahmud ibnu Rabi itu adalah masih anak-anak ya, usia 5 tahun. Min bi'rihim ini maktuf kepada apa? Maktuf kepada majja. Rasulullah menyemburkan air dari sumur mereka. Ini memang ada lafaz-lafaz yang tersembunyi. Majja Rasulullah SAW min dalwin min bi'rihim, dari timba yang diambil dari sumur mereka. Air sumur. Ya, air sumur. Baik. Dan rata-rata yang mensyarah hadis ini syarahnya pendek karena ya memang pembahasannya pendek, sekedar berbicara tentang masalah air mustakmal itu. Baik. Kita langsung saja masuk ke yang berikutnya. Wa qala Urwah anil Miswar wa ghairih. Urwah berkata, meriwayatkan dari Miswar dan yang lainnya, yusaddiqu kullu wahidin minhuma sahibah. Masing-masing dari mereka berdua membenarkan temannya. Wa idza tawadda'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kadu yaqtatilun. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, hampir-hampir orang-orang para sahabat itu saling membunuh ala wudu'ih, untuk mendapatkan air wudu beliau. Baik. Al-Karmani rahimahullahu taala, beliau menganggap bahwasanya ini maktuf kepada kalam Ibnu Syihab. Ibnu Syihab yang di atas mengatakan qol akhbarani Mahmud wa qala Urwah. Jadi Al-Karmani menyangka ini bersambung dengan yang tadi, tetapi ini keliru, disalahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena sebenarnya nanti Imam Bukhari meriwayatkan secara lengkap dan panjang lebar, bukan lewat sanad Ibnu Syihab. Baik, tapi itu kita bahas sebentar lagi insya Allah. Kemudian dikatakan di sini anil Miswar wa ghairih, dari Miswar dan yang lainnya. Al-Karmani menyangka yang lainnya adalah tadi Mahmud ibnu Rabi, dan ini keliru karena Imam Bukhari meriwayatkan ini Miswar dan Marwan, bukan Miswar dan Mahmud. Jadi Al-Karmani menyangka wa qala Urwah ini sambung dengan yang sanad pertama, padahal ini betul-betul hadis yang lain, bukan terkait dengan yang tadi. Jadi ini Imam Bukhari mendatangkan hadis mu'allaq, hadis yang sanadnya terpotong, tergantung-gantung. Berarti untuk mengetahui gambaran yang tepat, kita lihat sanad yang sebenar, yaitu nomor yang ke 2732. Kita tengok ya, 2731 ke 2732, kita lihat 2731 dan 2732. Ayo. Baik. Ini hadis yang panjang, hadis dalam kitab syurut, syarat-syarat, hadis yang nomor ke 2731. Baik. Di sini Imam Bukhari mengatakan haddatsani Abdullah bin Muhammad. Beliau adalah Abu Ja'far Al-Musnadi. Yang pertama kali mengarang kitab Musnad di belakang Sungai Jaihun. Sikotun sabetun imam. Qala haddatsana Abdur Razzaq. Beliau adalah Abu Bakar Abdur Razzaq ibnu Hammam As-Sun'ani Al-Yamani. Baik. Asbatun Naswi Ma'mar. Qala akhbarana Ma'mar. Ini Ma'mar ibnu Rashid Abu Urwah Al-Basri Al-Yamani. Semula Basri, kemudian pindah ke Yaman. Sikotun sabetun yukhti, ada kesalahan-kesalahan beliau. Dan beliau termasuk sabetun fi Zuhri, kuat riwayatnya terhadap Zuhri. Kalau akhbarani Zuhri, ya ini Zuhri yang tadi, tapi memang hadisnya lain, tidak ada kena-mengena dengan yang hadis Mahmud ibnu Rabi. Kalau akhbarani Urwah bin Zubair, itu yang dibahas tadi,
yaitu apa? Qala Urwah. Nah, Urwah ibnu Zubair, beliau Abu Abdullah. Urwah ibnu Zubair ibnil Awam. Beliau dari kalangan tabi'in, Zuhri juga dari kalangan tabi'in. Baik, sifatun faqih, kasirul hadis, minal fuqaha sab'ah menurut sebagian ulama. Anil Miswar ibni Makhramah. Miswar ibnu Makhramah, beliau ini Abu Muhammad radhiyallahu anhuma, sahabat kecil. Wa Marwan, nah inilah dia. Jadi bukan Mahmud ibnu Rabi yang tadi, ini Marwan. Dan itu sering kita akan mendapatkan Miswar wa Marwan. Tapi kalau Miswar dia sahabat. Adapun Marwan dia bukan sahabat. Kata Al-Hafidz, tidak benar beliau itu mendapatkan hadis langsung dari Nabi, dan tidak benar beliau ini sahabat, tapi beliau Amirul Mukminin, Marwan ibnul Hakam al-Umawi. Dalam masalah hadis maka dia tidak tertuduh, yaitu minimal soduk, walaupun ya banyak dosa karena apa, membunuh sebagian ulama, masalah politik dan sebagainya. Tapi tak masalah, yang penting kita bersandar kepada apa? Riwayat Miswar, bukan Marwan. Yusaddiqu kullu wahidin minhuma hadisa sahibih. Masing-masing dari mereka berdua membenarkan hadis dari temannya. Nah, kemudian yang berikutnya ini bicara masalah apa? Masalah perjanjian Hudaybiyah. Ini hadisnya panjang sangat, tapi tentunya kita akhirkan, bukan di sini. Nah, kita kembali ke inti hadis yang disebutkan di pembahasan kita di awal. Isi hadisnya apa? Wa idza tawadda'an nabiyyu, apabila Nabi berwudu. Nah, ini bukan kalam Miswar, bukan kalam Marwan. Ini kalam siapa? Ini kalam Urwah ibnu Mas'ud As-Saqafi. Karena memang hadis yang panjang tadi itu nanti Miswar menyebutkan persaksian Urwah. Tatkala Urwah itu nanti bercerita kepada, ya walaupun Miswar juga ada di situ, boleh beliau bersaksi pun tak masalah. Beliau juga melihat kan peristiwa itu. Nanti Urwah juga bersaksi di hadapan orang-orang Mekah bahwasanya saya belum pernah, saya itu sering jumpa para raja, para kaisar, juga apa Kisra dan sebagainya, tapi belum pernah saya melihat seseorang yang diagungkan oleh temannya seperti Muhammad yang diagungkan oleh temannya. Dan Urwah bercerita bahwasanya mereka semua menundukkan kepala di hadapan Muhammad, dan kalau dia bicara semua langsung taat. Dan kalau dia berwudu, ini yang dibahas. Idza tawadda'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kadu yaqtatilun. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu, hampir-hampir orang-orang itu berperang. Ala wudu'ih, untuk memperebutkan wudu beliau. Iya, inilah yang menjadi sisi pendalilan Imam Bukhari, yaitu air mustakmal itu boleh dipakai lagi untuk bersuci. Tapi kenapa pakai air itu, tak pakai air yang lain? Nah, mereka ingin tabarruk. Makanya di sini diambil faedah, boleh mencari berkah dari sisa-sisa peninggalan Nabi. Itu boleh, tak masalah. Apa? Bolehlah dikasih istilah itu. Tapi ini mukjizat, Iya. Makanya boleh untuk berobat jadi sembuh, boleh untuk apa itu, untuk menyebabkan jin-jin itu lari tak kuat dengan apa, jejak-jejak Nabi itu kebakar dia, kepanasan. Dan kata Al-Hafidz, pola yaqtatilun ini lil mubalaghah. Tentunya para sahabat tak mungkin betul-betul saling memukul, saling membunuh, tapi saking hebatnya perebutan, maka digambarkan bagaikan mereka itu berperang untuk mendapatkan wudhunya Nabi, air wudhunya Nabi. Dan Urwah mengatakan kalau Muhammad itu meludah atau membuang kahak, tak pernah itu jatuh ke tanah, sudah langsung ada tangan yang mengambilnya, tangan yang menadahinya. Tak ada kaisar dan Kisra yang sampai apa pengikutnya mau seperti itu. Iya, busuk kalau orang lain, tapi Nabi lebih wangi daripada misik. Nabi lain, memang ini berkah ilahiyah. Waktu Nabi kecil saja sudah dicuci kan dengan apa, air Zam-Zam oleh malaikat Jibril. Jadi memang segalanya serba suci, bersih, wangi dan sebagainya. Baik. Intinya adalah itu tadi, bahwasanya air mustakmal itu suci dan menyucikan. Ini pendapat Bukhari dan inilah yang benar.
Tayyib. Tapi kemungkinan ini mungkin hanya untuk Nabi ya. Memang. Nah, sekarang pembahasannya, kalau Abu Hanifah mengatakan atau pengikutnya mengatakan ini karena Nabi, hadis ini khusus, maka dibantah oleh Karmani, juga dibantah oleh Ibnu Hajar, bahwasanya dakwal khususiyah tahtaju ila dalil, yaitu klaim bahwasanya ini khusus untuk Nabi, ini perlu dalil, bahwasanya ini hanya untuk saya, yang lain airnya berubah jadi najis atau tak boleh dipakai, sementara dalil-dalil yang lain justru menunjukkan ini bersifat umum. Demikian pula dibantah oleh Imam Syaukani dalam Nailul Autor yang mengatakan ini kekhususan, maka dia perlu dalil dan tak ada dalil tentang itu. Bahkan hukum asalnya adalah syariat Nabi itu berlaku untuk Nabi dan untuk orang lain. Kalau khusus, misalnya Nabi sudah mengingatkan ini khusus, bahwasanya air mustakmal tak boleh lagi dipakai. Sementara diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibni Umar, beliau mengatakan apa? Kana nasu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatawaddauna jami'an rijalan wa nisaa. Dahulu di zaman Nabi, lelaki dan perempuan itu semuanya berwudu bersama-sama. Dohirnya apa kalimat seperti ini? Jadi air wudu ini ciprat ke situ, itu ciprat ke sini, dan tidak menyebabkan mustakmal. Mereka tetap wudu seperti biasa. Kata para ulama, ini maksudnya adalah tentunya apa? Mahram sendiri atau suami istri, bukan ikhtilaf, bukan bercampur aduk. Penggunaan air mustakmal sampai tidak boleh. Selama dia itu tidak berubah rasa bau warna. Apalagi kalau kita lihat telah kita lewati di dalam Bulughul Maram, Rasulullah SAW ditanya tentang apa? Sumur bid'ah atau bud'ah. Beliau mengatakan apa itu? Al-ma'u thahirun la yunajjisuhu syai'. Rasulullah ditanya tentang sumur bid'ah, padahal sumur bid'ah ini sumur yang kata para ulama itu ada di badiah, di perkampungan yang agak jauh mungkin. Dan kalau ada banjir, ada air bah sering masuk ke situ, sehingga kadang ditemukan kain yang bercampur darah haid, kadang ditemukan bangkai dan sebagainya. Tapi ternyata Nabi mengatakan adalah apa? Air itu suci dan tidak ternajisi oleh sesuatu apapun. Maksudnya bagaimana? Selama tidak berubah rasa, bau, warna oleh najis, maka dia tetap suci. Tapi kalau berubah ya lain. Nah, apalagi ini mustakmal, takkan sampai separah sumur bid'ah. Sumur bid'ah aja boleh, apalagi air mustakmal biasa. Air sungai yang hujan banjir yang warna teh susu. Itu tak masalah karena itu sekedar tanah. Kotor lalu kena mata mungkin kuman. Memang. Jadi masalah suci, tapi untuk bahaya ya jangan. Tapi boleh Masalah boleh. Tapi kebersihan. Yang penting diusahakan biar agak mengendak sedikit kan, jangan Ya jernih dulu ya. iya, khawatirnya masuk ke kornea mata kan nanti. Iya. Jadi masalah sucinya suci, sebagaimana tayamum bahkan abuk langsung. Tapi kalau masalah kesehatan ya lihat-lihat situasinya. Tapi di Indonesia penggunaan air mustakmal tidak sering air minyak. Alhamdulillah nggak masalah. Istilahnya tak wajib memakai air mustakmal, tak wajib. Tapi masalah boleh. Ya Saudi kemungkinan akan mulai mustakmal supaya Betul. Saudi, Yaman, atau terutama kalau dulu masa-masa susah, masa-masa perang melawan orang Kristian, betul-betul kita tuh sering tidak mendapatkan air. Namanya di hutan, namanya di reruntuhan, kecuali kalau sedang hujan. Nabi Muhammad turun di Malaysia, di Indonesia mungkin itu masih gitu. Karena geografi itu berubah. Iya. Mungkin Berkah besar, insya Allah. tidak ada negara mungkin. Kayak Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan.